Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana jika ada masjid yang membangun tempat penyembelihan hewan kurban di lingkungan masjid dengan menggunakan uang kas masjid? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ibadah itu masing-masing sudah ada posnya. Ibadah itu masing-masing sudah ada kamarnya. Sehingga masing-masing kamar menaati aturan yang berada di kamar tersebut dan tidak boleh menabrak aturan yang ada di kamar yang lainnya. Aturan kurban ada tersendiri, aturan pengelolaan dana masjid ada tersendiri, aturan wakaf ada tersendiri, aturan sedekah ada sendiri, aturan hibah dan lain-lain. Tergantung mana kamar yang hendak kita masuki, maka masing-masing kamar punya aturan. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan kurban, kurban ini sebenarnya bukan merupakan tugas dari masjid. Pelaksanaan kurban itu sama dengan pelaksanaan akikoh, sama dengan pelaksanaan terjadinya walimatul nikah, walimatul urus, sama. Artinya apa? Perintahnya diperintahkan Allah bukan kepada masjid, tapi sebagai masing-masing individu hamba Allah. Wahai hamba Allah, kamu sudah diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kamu punya anak, bayar akikohnya. Maka pertanyaannya, akikoh ini tugasnya siapa? Tugasnya orang tua, tugas pribadi. Sehingga ketika ada sebuah kegiatan dan acara yang sifatnya pribadi, tidak boleh mengganggu tentang harta milik masjid. Gus, saya mau bikin akikoh Gus, tapi nanti snacknya pakai uang masjid, ya tidak diperbolehkan. Gus, nanti saya mau akikoh, tapi nanti tikarnya pakai tikar masjid, ya tidak diperbolehkan. Akikoh di rumah panjenengan, panjenengan yang mengelola sendiri, itu hajat panjenengan pribadi, tidak boleh dalam tanda petik memanfaatkan hajat pribadi dengan menggunakan harta milik masjid, dengan menggunakan uang masjid. Akikoh. Haji juga begitu, kita mau haji, kita yang diperintahkan haji oleh Allah, sehingga nggak boleh ganggu uang masjid. Kita mau mengadakan walimah untuk anak kita atau mungkin kita sendiri, maka tidak boleh mengganggu masjid. Kurban juga demikian. Orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan oleh Allah, sifatnya sunnah muakkadah untuk berkorban. Maka panjenengan butuh cari kambing, panjenengan butuh mendatangkan kambing, panjenengan butuh orang untuk dimintai tolong menyembelihkan, panjenengan minta tolong orang untuk nguliti hewan kurban panjenengan, panjenengan minta tolong untuk membersihkan jeroan dan ususnya, panjenengan minta tolong untuk dipotong-potong, panjenengan minta tolong untuk diplastiki, panjenengan minta tolong untuk dibagikan kepada yang berhak. Itu tugas sebenarnya kepada panjenengan. Panjenengan tidak mampu, maka panjenengan minta tolong. Maka itulah adanya panitia mengadakan dana operasional. Orang yang sudah menitipkan kambingnya maka harus memberikan biaya operasional. Kenapa? Karena ini sebenarnya tugas panjenengan sendiri. Lah panjenengan minta tolong, ya ayo tolong dikasih uang operasional untuk bensinnya, untuk nanti snacknya, untuk nanti plastiknya, untuk ubur-rampi yang lainnya. Itu semoga bisa dipahami bahwa korban itu sebenarnya tugas masing-masing individu, bukan tugas masjid. Sehingga tidak boleh yang kegiatan untuk individu tadi minta uangnya masjid, menggunakan harta milik masjid. Lah, lalu bagaimana solusinya Gus? Uang ini kebutuhan juga kebutuhan kita bersama, sedangkan di salah satu lingkungan milik tanah masjid masih ada tempat yang memungkinkan, uang masjidnya juga ada. Lalu bagaimana caranya biar menjadi sah? Caranya adalah membangun tempat tersebut tidak boleh diniati membangunkan tempat ini untuk membangunkan bapak itu, karena bapak itu mau ada hajat, nanti biar latar masjid dipakai sama bapak itu. Nggak boleh.
berarti harta masjid digunakan untuk kepentingan pribadi, takmirnya nggak boleh. Oh, saya mau membuatkan kanopi, nanti kanopinya buat bapak yang sana, karena bapak yang sana mau ada hajat, nanti biar dipakai, nggak boleh. Oh, masjid mau beli tikar, nanti tikarnya biar bisa dipinjem sama bapak yang sana, karena bapak yang sana mau bikin hajatan, nggak boleh. Tapi kalau untuk kemaslahatan masjid boleh, maka silahkan tempatnya dipaving, diniatkan oleh takmir, ini niat demi kemaslahatan masjid. Nanti kalau ada masjid, ada acara-acara, bisa bludak ke sini jamaahnya. Oh, ini kita buat kanopi, kanopinya ini nanti untuk menaungi motor-motornya jamaah yang datang ke sini. Nanti bisa juga untuk pengajian, sehingga jamaah terhindar dari panas, terhindar dari hujan. Pokok kalau ingin membuat sesuatu di kanan kiri masjid dan lain-lain, di tanah masjid, menggunakan uang kas masjid, maka niatkan itu untuk kemaslahatan masjidnya. Jangan sekali-kali diniatkan untuk kemaslahatan individu-individunya. Jangan sekali-kali diniatkan untuk kemaslahatan personal-personalnya, jangan. Tapi diniatkan untuk kemaslahatan masjidnya. Lah nanti kalau ada keperluan-keperluan yang itu bukan merupakan tugas masjid, keperluan yang tidak melanggar syariat, maka masjid boleh kok mengadakan akad bisnis. Jadi masjid itu hartanya boleh digunakan untuk akad bisnis. Misalnya masjid menghendaki ada pemasukan, ini ada tanah, tak buatkan bangunan, nanti tak sewakan buat orang, nanti orang mau jual tasbih, orang mau jual minyak wangi, boleh. Atau kita bikin toko kecil dikelola oleh masjidnya, orang yang jaga kita gaji secara wajar, kita gaji secara lumrahnya, kita gaji secara kebiasaan, boleh. Termasuk salah satu akad yang boleh digunakan dalam masjid adalah kita punya tanah masjid, tanah itu kemudian disewa oleh orang, asalkan kegiatannya bukan kegiatan yang maksiat, boleh. Jadi ikrarnya pembangunannya di tanah masjid, uangnya dengan menggunakan uang kas masjid, niatnya untuk membangun sesuai dengan kemaslahatan masjid, entah kanopi, entah paving, entah apa, silahkan. Lalu nanti ketika masuk bulan Dzulhijjah, ada panitia kurban yang butuh tempat, maka dia mengajukan permohonan kepada masjid untuk penyewaan tempat halaman masjid untuk disewa panitia kurban selama 2 hari misalnya. Maka di situ silahkan panitia kurban membayar uang sewa kepada masjid, alhamdulillahnya tentang nominal berapa tidak ditentukan di dalam syariat. Artinya selama itu nominal yang wajar, pantas dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka silahkan hal itu dilaksanakan. Sehingga dari masjid membangunkannya bukan niat untuk membangunkan siapa-siapa, niatnya ya demi kemaslahatan masjid. Lalu kemudian orang yang butuh ini menyewa kepada masjid dengan silahkan, oh per hari 50.000, per hari 100.000, silahkan. Lalu kemudian dua pihak ini deal antara panitia kurban dengan masjid, kemudian ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid berupa uang sewa dari lapangan yang digunakan, dari alat yang digunakan, dari benda milik masjid yang digunakan, maka hal itu kata para ulama dapat menjadi solusi dari beberapa benda milik masjid yang terkadang digunakan untuk keperluan-keperluan di luar keperluan masjid, maka bisa digunakan dengan akad sewa sehingga masjid tetap mendapatkan kemaslahatan dari uang yang masuk dari akad sewa tersebut. Terima kasih, semoga dapat menjadi penjelasan yang lengkap untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.